Kalau ngajarinnya dari awal loh. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya sama Bu Sartini mau pembahasan tentang pengisian RHK untuk semua guru di PMM, platform Merdeka Belajar. Jadi kalau kemarin kinerja hanya untuk ASN, tapi untuk saat ini tidak. Kenapa? Karena semua guru mengalami pembelajaran. Jadi yang dipilih tidak hanya guru ASN, guru honorer pun melaksanakan pembelajaran gitu. Jadi sistemnya sekarang lewat PMM. Kenapa dialihkan ke PMM? Karena agar bisa diakses oleh seluruh guru. Sama halnya seluruh guru bisa mengakses PKB. Jadi PMM pun bisa diakses oleh semua guru. Tapi ini proyeknya tidak dengan SIM PKB, tapi dengan akun belajar ID. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu untuk mengisi rancangan hasil kerja RHK di aplikasi PMM. Nah, untuk yang di HP jangan lupa diinstal. Nah, yang sekarang kita akan ke laptop. Bapak Ibu silakan masuk ke Google, klik aja Merdeka Belajar Guru. Karena kalau nggak dipertegas dulu, nanti kita masuknya ke ini kampus mengajar dan untuk universitas. Jadi masuk ke Merdeka Mengajar yang guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung klik masuk. Klik masuk. Akan belajar IT. Nah, setelah klik masuk langsung ke udah masuk? Ada yang belum masuk ke PMM? .id Ada nggak? Bu Yuni, ya, kita tungguin. Ya biar nggak ada yang ketinggalan. Pak Heri buka laptop kan Pak? Ayo Pak Heri juga. Ayo Pak Heri jatuh dong. Pak Heri. Ini untuk semua guru Pak. Semua guru PMM ini dia pengaruhnya ke level pendidikan sekolah kita. Pak emailnya nggak ada. Jadi semakin guru itu aktif di platform Merdeka Belajar, semakin guru itu mengajukan RHK semuanya, itu akan mempengaruhi sekolah. Dicek iso. Jadi kita akan membaca di pusat, Jadi ibarat kayak kita kemarin harus dapat akreditasi A, kemudian disusul dengan keaktifan kita di PMM. Itu insya Allah direkam Bu Yeti Pak. Iki direkam toh? Udah, Bu Yuni udah masuk? Pak Heri? Belum, nanti masih dicarikan. Ya, dibantu. Nah, kalau sudah masuk? Bu Arsina? Oke. Lupa password. Oke, ya dah. Gak apa-apa, nanti sambil didampingin aja. Nanti sama video ini ya, ikutin ya. Ini mau dilanjut apa kita tunggu Bu Arsina, Bu Yuni? Sambil jalan ya. 18. Sambil jalan ya, nanti yang udah ngajarin Bulan yang 9. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang pengelolaan kinerja. Bulan 9 Pilih pengelolaan September. kinerja. Nah, 1979. biasanya kalau yang baru pertama kali buka, dia akan keluar biodata. Kalau baru pertama kali buka, coba klik mulai. Nah, nanti kalau baru pertama kali buka, belum pernah buka PMM sama sekali, nanti keluarnya biodata. Engko catat nang kene, Om catat. Nah, dilihat biodata ini Bapak Ibu udah benar belum? Dilihat, jangan lihat linknya semuanya pelan-pelan. Oh yakin benar. Oke, langsung data sudah sesuai. Klik. Terus add 9. Dibantu Bu Eka. 89 Makanya pelan-pelan. Karena kalau ketinggalan juga. dot IT. Apa? oh guru SD. Iya. Iya kalau digunakan gitu. Nanti kalau ada dapat link, coba benar ya. Iya, nanti ada. Yang mau guru honor segitu datanya. Nah, itu ya. Coming soon ya. Amin. Nah, kalau udah yakin baru klik data sudah benar. Nah, sudah? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat rapor pendidikan sekolah kita. Apakah hijau, apakah merah, apakah kuning? Diklik rapor pendidikan. Sekolah kita itu termasuk yang gimana sih? Nah, silakan dilihat.
Iya, diklik Pak. Lapor pendidikan. Nah, iya. Alhamdulillah wes, Pak, ya, yang matur merah nuwun. kuning. Tapi kuning Cik, itu anu. nanti kita harus meningkatkan itu. Lanjut ke rekam. Nanti kita baik di lingkungan psikologis. Sekolah kita baik di lingkungan psikologis, makanya hijau. Artinya Bapak Ibu nanti nggak usah milih RHK yang warna hijau. Itu bukan kita nggak boleh meningkatkan, tapi itu udah baik, udah sesuai ekspektasi. Jadi nanti kita berarti akan memperbaiki yang manajemen kelas sama metode pembelajaran. Di RHK nanti itu yang akan kita klik, yang akan kita pilih, artinya ada dua itu yang akan kita perbaiki. Nah, sudah itu apa pendidikan sekolah tadi itu Bapak Ibu yang akan kita perbaiki yaitu manajemen kelas dan metode pembelajaran. Kalau sudah klik saya mengerti. Agak ke atas. Nah, Bapak Ibu, ini ada pengembangan kompetensi. Nah, sebelum masuk ke sini, saya spoiler dulu. Kenapa belum sampai sini ya? Spoiler sedikit. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa namanya pengembangan kompetensi? Jadi sebenarnya yang dinilai dalam RHK itu bukan pengembangan kompetensi. Jadi yang dinilai itu sebenarnya perilaku kerja kita sama kinerja kita sebagai guru. Hanya dua yang dinilai. Nah, pengembangan kompetensi ini itu nggak dinilai Bapak Ibu. Makanya kita itu nggak perlu berburu sertifikasi banyak-banyaknya, biasa aja. Kita saya pasti ya di guru juga. Share-sharean seminar ala bermusik ya. Sebenarnya ini kayak salah kaprah gitu loh. Jadi sebenarnya pengembangan kompetensi ini nggak dinilai dalam RHK. Tapi sebagai pertimbangan kepala sekolah untuk memberikan penilaian kepada Bapak Ibu guru. Misalnya perilakunya bagus, pembelajaran di kelasnya bagus. Ditambah pengembangan kompetensinya bagus, misalnya guru penggerak, aksi nyatanya lengkap segala macam. Nah, itu akan memberikan pertimbangan lebih bagi kepala sekolah untuk memberikan nilai plus untuk guru tersebut. Jadi ada kriteria penilaian namanya sesuai ekspektasi, belum sesuai ekspektasi, ada yang di atas ekspektasi. Nah, kalau kita biasa-biasa aja, mungkin nilai kita bagi kepala sekolah ya sesuai ekspektasi aja. Tapi kalau kita bisa mengembangkan kompetensi ini dengan aktif di PMM, guru penggerak dan lain-lain, itu bisa menjadikan penilaian kepala sekolah itu terhadap kita itu di atas ekspektasi. Dan itu efeknya terhadap pendidikan tadi, itu efek ke sekolah kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu, nanti kita ikut kegiatan seminar segala macam itu sesuai RHK aja, gitu. Kalau saya terlalu berburu sertifikat banyak-banyak, nggak usah. Sesuai dengan RHK yang kita pilih, tapi tetap harus diperjuangin sesuai rencana ini aja. Gitu. Jadi nggak berlebihan, tapi juga nggak ngelaksanain juga enggak, gitu. Jadi kita yang sedang-sedang aja. Nah, Bapak Ibu, kacamata. Oke, Bapak Ibu, di sini kan ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas. Itu kan di bawahnya ada warnanya ya, Bapak Ibu. Warna merah, dimensi manajemen kelas. Terus yang keteraturan suasana kelas itu warna merah, dia masuk ke dimensi manajemen kelas. Terus aktivitas interaktif itu masuk ke metode pembelajaran, instruksi pembelajaran masuk ke metode pembelajaran. Nah, intinya kalau yang merah-merah ini yang harus kita pilih, ini yang harus kita perbaiki. Nah, kalau yang bawah seperti umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, alhamdulillah kita sudah hijau. Kita nggak usah pilih. Nah, ini RHK-nya ini sama, isinya sama Bapak Ibu. Jadi kita akan bagi, langsung kita bagi aja ya. Langsung kita bagi aja. Ini isinya sama. Jadi langsung kita bagi aja. Nanti misalnya Bu Yesi, misalnya kelas sesuai kelas aja ya.
aktivitas interaktif. Kelas 4-5 milihnya instruksi pembelajaran. Kelas 6 milihnya instruksi yang adaptif. Jadi supaya kita semua bareng-bareng memilih itu. Biar kita yang kuning tadi kita hijauin bareng-bareng. Dengan Laptopku cepet ya? iya, kita akan memilih bareng-bareng. Isinya, pas kita klik isinya sama semua. Sama, cuma kita beda kamar aja. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya, kalau udah silakan diklik sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kelas 1-2 silakan klik. Kelas 1-2 silakan klik penerapan disiplin positif. Kelas 3 Kelas 2 itu penerapan disiplin positif. kelas 1 ya, kelas 1 ya? 1-2 3 ya. Ini kelas ini kelas 6, 5, 4, 3, 1, 2. Oh iya benar-benar. Kelas 1 sama kelas 2 silakan diklik Bapak Ibu penerapan disiplin positif. Kelas 1 sama kelas 2. Yang kelas 3 keteraturan suasana kelas. Kelas 4 aktivitas interaktif. Kelas 5 instruksi pembelajaran. Yang kelas 6 instruksi yang adaptif. Kekembangan potensi. Iya, diklik kemudian sudah dipilih dan kalau sudah langsung ke pengembangan kompetensinya diklik. Nah, kita masuk. Itu Bapak Ibu isinya sama semua. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada namanya total poin. Total poin yang harus kita penuhi dalam satu semester Januari sampai Juni itu 32 poin minimal. Terus gimana kalau yang muda itu 40 poin misalnya? Misalnya yang muda kliknya sampai 40 poin karena aku pengen aksi nyatanya 3 kali kan, kalau 1 kali aksi nyata itu 8 poin ya. Aku pengen aksi nyatanya 3 kali. Aku kepengen ikut webinar, seminar-seminar yang dapat sertifikat yang diadain sama komunitas belajar. Misalnya aku pengen banyak, kita banyak kan. Nah misalnya jadi kan ada guru yang 1 orang itu sampai 40 poin. Boleh banget Bapak Ibu, boleh banget. Kenapa? Kan itu juga kita ngikutinnya akan dapat sertifikatnya juga 6 bulan kok. Gak diburu harus Januari, Februari dapat sertifikat, enggak. Kita dikasih spare, kita dikasih waktu sampai bulan Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu. Jadi nanti buat terus untuk guru-guru yang muda sih harapannya supaya kita bisa tingkatin grade sekolah kita sama-sama ya, paling enggak ya jangan 32 banget lah. Kalau bisa 36 poin atau 40 poin ya. Aku rasa kalau teman-teman ngerti ngerjain aksi nyata mudah lah buat teman-teman untuk sekedar kayak bikin PPT lewat Canva atau presentasi lewat Canva itu mudah banget. Jadi teman-teman semuanya ahli teknologi gitu. Jadi harapannya kalau buat guru-guru yang muda itu kita bisa 40 poin. Terus buat guru-guru yang memang sudah terbatas untuk teknologi seperti Bu Arsina, Bu Uji, nggak apa-apa. 32 poin pas. Pak Heri nggak apa-apa. Boleh. Bagaimana masih hebat tidak mau lagunya ya. Oh Pak Heri bisa lah Pak 36 poin lah ya Pak. Ya kalau bisa. Jadi bareng-bareng kita nanti. Kita nanti aksinya bareng-bareng juga nggak apa-apa. Bareng-bareng. Ya jadi nanti bikin PPT bareng-bareng gitu nggak apa-apa. Belajar bareng-bareng. Gitu. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu ke rencana hasil kerja, silakan diklik. Enggak, itu bisa nggak di oke, cuma diklik aja. Kamu mau pilih sendiri sesuai kamu yang mau. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium. Nah, ini sebagai partisipan di bidang pendidikan. Partisipan itu kita sebagai pelaksana kegiatan.
bukan sebagai peserta ya, beda. Kalau partisipan itu kayak misalnya kita yang ngadain KKD, kita yang ngadain RHK Pak. apa IHT, Inhouse Training, kurikulum merdeka, terus ada sekolah datang ke kita. Nah itu kita partisipan. Jadi kalau kita pada gini, kita harus bisa mengukur, oh kayaknya kalau dalam waktu 6 bulan ini belum tentu deh bisa ngadain kegiatan. Jangan dipilih. Itu kan berat ya buat kita, nggak usah dipilih. Ada momen ini RHK-nya nggak bisa dipilih. Ya, tuh. Tapi kalau emang Bapak Ibu guru merasa, kalau saya kayaknya bulan 1 semester ini bisa deh ngadain kegiatan, boleh klik sebagai partisipan. Tapi kalau enggak, nggak usah. Ini lumayan berat juga, dan poinnya juga 4 poin. Nah, yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta, sebagai berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, kalau ini peserta, ini mah enak. Komunitas ingat Bapak Ibu, komunitas belajar. Jadi kan banyak tuh kalau yang masuk ke WhatsApp, share-sharean apa webinar, tapi yang ada bukan komunitas belajar. Jangan diikutin. Yang seperti nama silo tempo hari share, data kita itu kan agak berbahaya kalau sembarangan kita isi gitu. Jadi, nah kayak mana Bu biar saya bisa ikutin seminar-seminar yang diadain komunitas belajar di aplikasi PMM. Di aplikasi PMM itu diklik aja komunitas belajar. Di situ ada webinar yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan waktu teman-teman bisanya kapan. Ada di aplikasi itu mau pilih webinar yang mana, mau pilih apa. Kan bisa juga kalau saya teman-teman dapat sharean dari WhatsApp, saya ngadain komunitas belajar Tanggamus, komunitas belajar PGRI Mesuji misal. Nah itu bisa diikutin. Intinya ini kita sebagai peserta. Nah ini misalnya kita klik, nah ini kayaknya teman-teman bisa deh untuk milih ini. Nah ini diklik, nah bukti dukungnya adalah sertifikat. Bukti dukung sertifikat. Nah ini satu sertifikatnya 4 poin. Nah teman-teman ngerasa mau ngejar berapa sertifikat nih untuk 1 semester ini? Misalnya berapa misalnya? Maksimalnya 5 Bu. 5 maksimalnya. Kalau misalnya ngetiknya 5 nih ya, 5 sertifikat nih, udah 20 poin. Nah maksud saya untuk Bu Hasina, Bu Muji, itu pilih yang ini aja yang banyak. Karena kan nggak usah kerja keras loh, misalnya kamu Ibu cuma nontonin laptop aja, dengerin webinar, nah, terus habis itu isi absen, nah dapat ya sertifikat, gitu aja. Jadi untuk yang guru-guru senior bisa tuh pilih dibanyakin aja 5. Terus untuk yang muda ya 2 aja ya, kita bagi-bagi yang lain. Kalau buat teman-teman yang masih muda pilih aja 2 kegiatan, kita masih banyak RHK yang lain. Udah, jadi clear? Nanti belum. Udah dipilih teman yang muda-muda, udah pilih 2 kegiatan. Ya, sekarang klik tambah, kita mau tambah RHK. Klik tambah di bawah. Sang operator. Ya. Operator tuh sini lewat. Kita jelajahi RHK selanjutnya. Oh iya. Nah, kita berapa poin ya teman-teman? Sebenarnya apa lagi kan Pak? Ini sama juga meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah ini bisa juga Bapak Ibu, tapi yang mengadakan guru, kepala sekolah, atau pengawas. Nah misalnya pengawas kita Pak Harjana datang, dia ngasih coaching nih, ngasih coaching tentang misalnya dia ngasih coaching tentang kurikulum merdeka. Terus habis itu kita bikin sertifikat, tanda tangan tuh Pak Harjana sebagai narasumber, tanda tangan Pak Sila sebagai kepala sekolah. Terus habis itu kita dapat sertifikat. Nah itu bisa. Yang diadain sama pengawas sekolah. Jadi sertifikatnya sekolah buat sendiri, saya yang buatin operator buatin sertifikat.
acara coaching dari pengawas sekolah, tanda tangan tuh pengawas sekolah, kepala sekolah. Nah itu sudah termasuk kita sebagai peserta yang partisipan kegiatan mentoring pengembangan kompetensi yang dilaksanakan sama guru atau pengawas. Itu bisa juga. Boleh kalau teman-teman mau milih boleh. Tapi ya belum tahu juga pengawas kapan kesini. Tapi kalau masih ngawang nggak usah dipilih nggak apa-apa. Nggak usah dipilih, kita pilih yang lain. Terus yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah ini yang tadi ya, sebagai partisipan, ini kayaknya nggak usah dipilih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah, ini nggak usah. Kalau penelaah aksi nyata ini biasanya orang-orang pilihan yang berdikbud. Biasanya dia itu sudah lulus dari PP, pengajar praktik, baru dia bisa jadi penelaah. Jadi kayaknya di sekolah kita belum ada ya, penelaah belum bisa. Terus ini juga penelaah kita belum bisa. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini agak berat ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum. Nah ini bisa nih. Nah ini bisa. Contohnya kayak sekarang saya lagi pengibasan ke sekolah, berbagi praktik baik ke teman-teman tentang pengisian RHK. Nanti pada hari ini kegiatan ini saya minta tolong kamu untuk membuatkan sertifikat di mana kami berdua sebagai narasumber yang ditandatangan oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi sebagai narasumber dalam berbagi praktik baik yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah ini namanya perencanaan berbasis data. Gitu. Atau kalau nanti teman-teman saya kayak Bu Yesi pernah keluar pelatihan kumar gitu, boleh saya kita waktu teman-teman buat berbagi cerita tentang kurikulum merdeka, itu bisa nanti dibuatin sertifikat, diiring sama kepala sekolah, itu sudah termasuk praktek baik juga. Itu boleh dipilih kalau teman-teman merasa ingin membagikan sesuatu ke guru-guru di sekolah, boleh dipilih. Tapi kalau menurut teman-teman nanti dulu deh, nggak dipilih nggak apa-apa. Pilih yang lain, masih banyak yang lain. Nah, kalau ini teman-teman, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini lumayan teman-teman, poinnya 8 poin. Ini kita ngapain? Kita supervisi teman sejawat. Ya, kita supervisi teman sejawat. Nah ini lumayan nih, pilih aja ini. Misalnya Bu Susan pengen supervisi Bu Arsina, ya udah Bu Arsina aja, Bu Susan duduk sambil kasih penilaian. Nanti ada laporannya, berbentuk laporan yang diupload. Berbentuk laporan. Nanti saya mintain contohnya, atau teman-teman bisa kalau yang punya nomor pemilih bukti, dia punya contoh laporan supervisi rekan sejawat. Dipilih aja. Kalau ini saya rekomendasi teman-teman untuk pilih ini mah enak. Jadi memang supervisi rekan sejawat, nanti tanda tangan kita dan kepala sekolah. Nanti iya ada contoh laporannya ada. Oh masih ada ya? Tinggal diganti aja ya. Iya nanti tinggal dikirim ya dulu ke grup ya, kita bagi ke teman-teman. Nah ini pilih aja teman-teman. Nah ini kan kita cuma supervisi rekan sejawat. Ya salah teman-teman, kalau mau pilih dua berarti ada dua guru yang disupervisi, gak apa-apa. Senyaman ya, atau aku satu aja lah, nanti aku mau menjelajahi RHK yang lain. Boleh, boleh. Bu Muji, Bu Arsina, pilih aja. Jadi sini. Video udah buka laptop belum? Ya kan? Oh ya, belum dijelasin ya. Oh ya, jadi teman-teman, untuk RHK ini, untuk sekolah kita, karena Bapak kan masih masih PLH ya Pak ya? Iya, jadi karena Bapak masih PLH, kita ini isi RHK-nya gak bisa buru-buru teman-teman. Gak bisa asal oke. Karena gimana? Karena yang harus setuju kita bukan Bapak. Sistem itu siapa akan mendikbud? Jadi kalau kita udah pilih oke, udah langsung dikirim. Ya udah, kita nggak bisa lari.
masih bisa diulang, masih bisa dikerjain ulang. Tapi kalau kita ini yaitu ya bebannya untuk sekolah-sekolah, nggak cuma sekolah kita kok yang kepala sekolahnya PLH, banyak, ada Bangun Sari ya Pak ya, ada beberapa sekolah. Dan itu misi RHK ini kita harus hati-hati sekali karena sistem yang mengasihkan sistem, dan kalau udah dikasih sistem kita nggak bisa, ini kita harus melengkapi bukti-bukti itu gitu. Jadi jangan langsung, jadi harus meyakinkan diri kamu, jangan boleh nggak nanti saya jadi sakit, habis itu nanti kalau minggu depan saya ubah lagi, nggak bisa. Karena RHK ini berarti saya 31 Januari. Jadi terus teman-teman ngerjainnya ya jangan apa ya, jangan mengajukannya lagi tanggal 30 Januari. Makanya dari sekarang kita ajukan biar kita nggak ada kendala sama sinyal, sama sistem. Mungkin dari sekarang aja. Tentukan pilihan muda di sekarang. Mau milih berapa kegiatan? Arahin aja. Kalian sudah bisa. Ini dua, ini apa? Dua dulu. Poinnya lumayan. Satu kali sudah bisa 8 poin. Iya, jangan lupa. Udah, dua ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ini satu jenjang kalau sama SD nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan kita juga kan kadang tugas gurunya suka dibagi-bagikan kan kelasnya. Udah ya. Teman-teman sambil lihat di atas, poinku tinggal berapa lagi nih? Ya, dilihat yang di atas. Teman-teman sambil lihat yang di atas. Misalnya saya pilih 2 laporan. Nah, kita lihat yang di atas. Oke, saya sudah 24 poin, saya kurang 8 poin lagi. Gitu, lihat ya guys. Oh, saya kurang 8 poin lagi. Ini untuk yang standar minimal ya. Tapi kalau harapannya teman-teman yang muda ini ya nggak minimal lah ya, 40 ya. Oke, kita lanjut tambah RHK. Kita lanjut tambah RHK. Udah kita 40 aja kalau tadi 45 deh. Ya, nanti kita bagi-bagi untuk semester depan lagi ya. Soalnya tiap semester kita kayak gitu. Iya, kita benar nih. Jadi kita naik sedikit-sedikit kayak semester ini kita 2 kegiatan. Oh, semester 2 3. Gitu, dikit-dikit aja. Soalnya ini berjalannya tiap semester. Iya, apa-apa. Makanya keluar tadi sambil dilihat tuh poinnya ke atas. Lihat di poinnya atas, atau kalau misalnya ingin menjelajah semua RHK boleh banget. Saya aja cuma 3 RHK-nya. Saya bayangin di aksi nyata. Lebih gampang. Bisa, nah pilih satu nih contohnya nih, ada saya belum sampai ke situ. 12 bulan aja 12. Sebenarnya Coloknya Bu, colok. Nah, Bapak Ibu ini juga bisa. Yang 12 itu apa berarti kegiatannya? Ya sebentar. Ini ada CTRL-nya tekan, Bu. CTRL panjang. melalui peran sebagai penyusun perangkat Terserah. ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini poinnya gede banget, 24 poin. Jadi Bapak Ibu bikin apa CPTP yang kurikulum merdeka segala macam, habis itu dibagikan ke teman-teman. Tapi dibagikan lewat aplikasi PMM. Ini agak susah sih, agak berat. Memang. Tapi bisa kalau teman-teman udah pernah bikin CPTP yang kurikulum merdeka, itu bisa kalau mau ini poinnya gede banget, 24 poin. Tapi kalau dirasa RHK ini ribet buat kita, kalau usah dipilih. Ya kan, ini kita pilih tuh yang RHK yang menurut kita enak kalau dijalanin, karena kan Kemendikbud udah kasih kita kemudahan supaya kita tuh nggak membebani administrasi, supaya kita tetap fokus di kelas juga. Jadi jangan terlalu bikin pusing ya teman-teman. Kayak yang menurut teman-teman enak aja lah. Masuk. Kita nggak usah beli sertifikat. Nah.
Nah, ini aksi nyata teman-teman. Satu kali aksi nyata itu 8 poin. Dan itu nggak susah. Aksi nyata itu kita ngajar sesuai dengan materi yang kita pelajari di aksi nyata. Habis itu kita bikin PPT. Udah kita upload PPT dalam bentuk PDF. Kita upload umpan balik dari anak-anak. Kita upload dokumentasi kita di kelas. Udah, nanti kita tinggal menunggu sertifikat keluar. Sertifikat keluarnya 2 minggu. Itu aksi nyata. Nah, ini teman-teman boleh pilih banyak untuk yang muda-muda, yang muda yang berkarya. Boleh. Kalau untuk Bu Harsina, Bu Muji boleh. Nanti kita ajarin. Cara. Pilih satu untuk belajar. Seenggaknya belajar. Dibanyakin yang tadi ya. Dibanyakin yang webinar tadi ya. Oh. Yang awas kan? Dikurangin. Nyobain hasilnya 1 aja. Nyobain. Biar belajar, kita lebih belajar sih Bu. Iya belajar. Yang enggak kan aksi nyata itu banyak materinya juga. Saya nyobain 1 kali aja aksi nyata supaya Bapak Ibu tuh terbaca di pusat. Oh guru ini walaupun sudah lanjut usia tapi masih aktif nih di PMM. Loh pasti ini peran guru-guru yang muda nih yang ngajarin. Pasti ngefek. Jadi ayo kita sama-sama bareng, sama-sama kita tunjukkan kalau sekolah kita ini gurunya bisa aktif semua gitu. Cobain ya deh 1 ya. Izin nanti kita bareng-bareng ngerjainnya. Ya Pak Heri juga ya Pak. Cobain aksi nyata. Buat sini ya 1 lah Bu. Nanti kita ajarin. Yang ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nanti ada di bawah ada tulisannya catatan 1 pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Ada nggak kata-katanya? Catatan. Ada ya, nah itu. Nah silakan teman-teman pilih mau berapa kali ngelakuin aksi nyata. Sambil lihat di atas dulu, aku berapa poin? 2 kali. 2 kali lah ya. Kamu udah berapa? Aksi nyata yang 8 poin, yang ini. Coba ini. Oh bukan ini. Ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri yang coba klik. Nah, ini kan tuh aksi nyata kan? Nah, kau pilih berapa kali ikut aksi nyata? 10, ada 5 doang kalau nyata. Beda, coba lihat udah berapa poin kamu di atas. Nah, udah 40 poin, ya udah bungkus. Udah, teman-teman sambil lihat di atas, kalau udah 40 poin udah kita bungkus. Asal banyak-banyak kita bagi buat semester depan. Udah? Udah siap dibungkus lanjut ke tahapan selanjutnya? Oh, kalau ini kayak mana ya? Oh, nggak berarti masih bisa. Oke, kita lanjut ke udah semua? Udah dilihat atasnya? Enggak. Ini nggak akan diopein punya kamu, aman. Oh salah ya Pak ya, tugas tambahan ya. Iya. Udah? Udah pas semua? Ada ya? Ada yang belum? Ada belum? Dia kalau mau nyata Pak enggak. Oh, nanti diajarin. Iya, siap. Nanti diajarin. Itu yang mau ngajarin tuh dia itu kan. Jangan. Nah, ini ajarin tanpa. Oh, enggak angel. Kalau nggak diajarin nanti dibuatin. Kalau nggak diajarin ya dibuatin. Iya, nanti dibuat. Dibuatin nanti dibeli pecel ya Pak ya. Kok murah gitu. Oh, murah pecel. Bapak Ibu, ngomong sebelum jam 10. Kita lanjut udah ya. Klik ke perilaku kerja. Itu tugas tambahan. Tugas tambahan. Nah, tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu silakan pilih di situ. Di situ tugas tambahan kita selain guru itu apa? Kalau saya pilihnya sebagai
piket. Nanti kita minta SK Bapak sebagai guru piket. Iya benar, benar. Iya makanya. Jadi gini Bapak Ibu, yang diupload itu nanti kita bikin laporan guru piket. Gak cuma sekedar jadwal doang yang diupload. Iya, jadi lihat aja. Pilih satu aja, nggak usah banyak-banyak tugas tambahannya. Pilih satu aja. Pilihannya apa saja Bu? Tugas tambahan. Guru piket, pembina eskul, eskulnya macam-macam Pak. Terus apa lagi Bu? Oh bendahara sekolah, bendahara bos. Iya, saat ini pasti kayaknya bendahara. Oh kepala perpustakaan Pak Tindo. Bisa, apa kalau Bu Yusi mau bantu? Boleh. Oh boleh, boleh bikin baru kan dari SK-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, boleh. Bendahara barang bisa, bendahara barang Bu selain bisa ini. Ya nanti tanya ke Bapak minta persetujuan Bapak. Nah saya pilihnya ini Pak, minta kalau dibuatkan SK. Teman-teman koordinasinya ke Pak Silo. SK yang penting itu bisa jalan mendukung Bapak. Monggo buat saja. Alhamdulillah. Boleh kata Bapak, teman-teman terima kasih dibuatin SK-nya. Ya memang harus sesuai dengan ininya. Nanti buat piket misalnya, piket nggak pernah misalnya. Jadi misalnya apa namanya? Jadi pembina seni, ternyata seninya nggak jalan. Nah itu Ini menyesuaikan. ya kalau bisa. Ya kalau di laporan guru piket aja ya siswa yang bermasalah, gitu siswa yang terlambat, gitu terus guru Konseling. konseling. Kalau yang ini koordinator PKG, mengkoordinir pasti langsung nilai aja. Bisa, bisa. Oh teman-teman kaliannya yang semua jenjang ya? Teman-teman kaliannya yang semua jenjang, jangan SMK, SMK, SMK. Satu aja, satu aja. Banyak betul. Bisa, satu aja. Iya, soalnya kita butuhnya laporan sih Bu, bukan sertifikat doang. Satu orang satu. Bukan SK doang Bu, bukan SK doang. Yang mau laporannya juga. Enggak bisa. Iya bisa. Oke kalau udah, silakan lanjut ke perilaku kerja. Lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja itu ada 7. Teman-teman isi sesuai dengan hati nurani teman-teman. Pilih yang memang teman-teman merasa teman-teman sudah coba terapin di kelasnya masing-masing, di profesi teman-teman sebagai guru. Itu saya nggak bisa arahin itu ya hati nurani teman-teman. Perilaku kerjanya yang udah merasa teman-teman udah merasa saya udah jalan ini, pilih, sesuaikan dengan nurani teman-teman. SMA, kalau SMA nggak boleh. Kita pilih yang semua jenjang. Kita pilih yang semua jenjang. Ya, kalau perilaku kerja, gampang lah. Kayaknya teman-teman nggak semua, nggak susah. Kalau perilaku kerja enggak kok. Perilaku kerja itu ya nanti sistem sih Bu kalau ini. Jadi gini, kalau kita kepala sekolahnya sudah definitif, kan kita pilih nih perilaku kerja yang sesuai dengan yang kita rasa kita udah berbuat ini lah ya. Tapi ini sesuai dengan kita pilih. Nah nanti kalau Pak Silo sudah definitif kan Pak Silo lihat nih, oh ini yang diajuin sama Bu Elvi, perilaku kerjanya begini-begini. Nanti kok Bu Elvi misalnya udah nanti persiapan ya, ini nggak betul nih yang bagian profesional bisa ya Pak ya, bisa. Jadi ya tapi kan karena kita ini bukan Bapak yang nilai kan Bapak belum definitif. Jadi kita sistem teman-teman. Tapi nanti kalau Bapak sudah definitif, nanti kita harus baik-baik sama